Sebagai orang Jawa, rasanya tidak lengkap jika kita belum mencicipi puasa yang sering dilakukan oleh orang Jawa dulu. Ya, orang Jawa termasuk orang yang gemar melakukan tirakat, salah satunya adalah puasa. Tidak sedikit jenis puasa yang ada di Jawa dan hampir semuanya dilakukan oleh orang-orang yang sakti pada zamannya. Berikut kami kumpulkan 5 puasa Jawa yang perlu Anda ketahui. Tapi jangan pernah mencoba kalau tidak memiliki pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Wasilah Kehidupan. Mari belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Jawa merupakan suatu komunitas yang terkenal dengan kearifan dan keramahannya. Tak heran jika Jawa bisa menerima aliran apapun untuk masuk di dalam dirinya. Misalnya agama. Di sini saya tidak bermaksud untuk menyinggung agama tertentu, tapi kami hanya ingin mengungkap sebuah sejarah bahwa Jawa telah menghasilkan peradaban besar dengan agama yang berbeda. Dahulu kala, Jawa memiliki kepercayaan kapitayan, sebuah kepercayaan yang lebih mengedepankan budi pekerti luhur. Berikutnya ada kepercayaan masuk, yaitu Hindu-Buddha. Orang Jawa pun banyak yang memeluknya, karena agama tersebut memiliki budi pekerti yang luhur. Dan sekarang kita tahu bahwa mayoritas agama yang Indonesia ada dalam Jawa adalah Islam. Hal ini disebabkan karena penyampaian para ulama waktu itu lebih mengedepankan pendekatan emosional dan kebaikan dalam tindakan. Mereka tidak memaksa atau bahkan menghina dan mencela, karena pengenalan Tuhan sumbernya dari dalam jiwa. Sesungguhnya Allah tidak mengutuskan dengan kekerasan, tidak pula dengan sifat keras, tetapi Allah mengutusku sebagai guru dan mempermudah urusan. Hadis riwayat Muslim. Kembali ke bab puasa. Ada yang bilang bahwa puasa orang Jawa adalah puasa yang sesat. Tapi, puasa yang mana dulu yang dianggap sesat? Jika puasa weton itu sesat, kenapa Nabi Muhammad melakukannya? Kalau puasa 40 hari sesat, kenapa para nabi tirakatnya 40 hari? Kalau puasa mutih atau puasa makanan pokok sesat, kenapa Aisyah sering melakukannya? Berikut ini adalah 5 puasa Jawa yang diadopsi dari tirakatnya para wali dan para nabi. Yang pertama adalah puasa weton. Orang Jawa termasuk orang yang mudah dalam bersyukur. Orang Jawa juga orang yang gemar dalam berlaku prihatin. Jika orang mau mensyukuri nikmat, maka jalan terbaiknya adalah prihatin. Dan orang yang berlaku prihatin tidak akan jauh dari tirakat. Orang yang mau bertirakat tentunya tidak akan lepas dari rahmat Tuhan. Dan orang yang tidak lepas dari rahmat pasti hidupnya akan beruntung. Ya, itulah kenapa orang Jawa mengenal puasa weton. Puasa weton sendiri adalah puasa yang dilakukan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran orang tersebut di dunia. Lalu, kenapa di Jawa harus menunggu 8 hari atau 35 hari? Karena para wali menyiapkan hari weton menggunakan 5 pasaran dan 7 hari umum. Selain itu, orang Jawa memiliki karakter pekerja keras. Mereka harus ke ladang, beternak, melaut, dan lain sebagainya. Sehingga para wali memberi ijazah puasa weton sebagai bentuk meringankan lelaku. Tapi yang penting adalah kemauan mereka dalam menjalankan puasa tersebut. Jika kalian menggunakan 7 hari, maka kalian bisa berpuasa seminggu sekali. Tata caranya pun sangat berbeda-beda. Ada yang puasa 3 hari dengan mengapit hari weton, ada pula yang puasa 3 hari dengan hari weton di depan. Bahkan tak jarang kita jumpai orang yang berpuasa di hari weton selama sehari semalam. Semua tergantung ijazah dari guru masing-masing, niat masing-masing, dan keyakinan yang dimiliki masing-masing. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang puasa yang dilakukannya setiap hari Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab sebagai berikut. Hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari diturunkannya wahyu kepadaku.
Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Puasa kedua adalah puasa Neptu 40 atau 41. Kedua puasa ini adalah puasa yang hampir sama polanya, yaitu menyingkat hari yang panjang menjadi 3 hari saja. Akan tetapi, ada ketentuan dan alasan yang kuat yang mendasari puasa tersebut dilakukan. Puasa Neptu sendiri adalah warisan dari Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga yang dimaksudkan untuk meringkas puasa para santrinya. Dari puasa yang seharusnya 40 hari atau 41 hari, kemudian diringkas menjadi 3 hari saja. Kelihatannya sepele, tapi dalam prakteknya ada hal yang menjadi lebih berat, karena kita harus menjalankan dengan power ujian 40 hari dalam 3 hari saja. Begitu juga pemilihan harinya, kita tidak bisa sembarangan. Berikut ini adalah hari yang harus kita gunakan dalam berpuasa Neptu. Yang pertama, Selasa Kliwon, Rabu Legi, dan Kamis Pahing. Jumlah Neptu 40. Yang kedua, Rabu Pon, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Yang ketiga, Kamis Wage, Jumat Kliwon, dan Sabtu Legi. Yang keempat, Jumat Pahing, Sabtu Pon, dan Minggu Wage. Yang kelima, Sabtu Kliwon, Minggu Legi, dan Senin Pahing. Dan yang keenam, Jumat Legi, Sabtu Pahing, dan Minggu Pon. Keenamnya memiliki jumlah Neptu 40. Nabi Nuh berpuasa selama 3 hari. Puasa ini dilakukan setiap bulan sepanjang tahun, dan beliau juga memerintahkan kaumnya untuk melakukan hal yang sama. Jika kita menarik ke dalam ajaran Rasulullah, beliau memberikan suatu kiasan yang bisa kita ambil intisarinya, meskipun tidak sepenuhnya sama. Puasa 3 hari setiap bulan itu seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan kenapa merujuknya ke dalam 40 hari? Barang siapa mengikhlaskan dirinya kepada Allah dalam beribadah selama 40 hari, maka akan zahir sumber-sumber hikmah daripada hati melalui lidahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Nu'man dalam Al-Hilayah. Puasa 40 hari. Sama seperti yang kita jelaskan pada puasa Neptu, puasa 40 hari adalah puasa yang lebih panjang. Biasanya orang Jawa menggunakan puasa ini sebagai bentuk puasa dalam menjemput wahyu. Puasa ini sudah umum dilakukan oleh para nabi dan wali. Nabi Musa puasa 40 hari, Nabi Yunus puasa 40 hari, Nabi Adam puasa 40 hari, Nabi Isa puasa 40 hari, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang terpenting bahwa puasa 40 hari termasuk puasa yang luar biasa jika kalian mampu melakukannya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga terkenal dengan kegemarannya berpuasa, terutama pada saat hendak menerima wahyu dari Allah. Untuk tata caranya pun berbeda-beda, tergantung guru spiritual masing-masing. Puasa Dalail. Dalail adalah sebuah puasa yang dilakukan sepanjang tahun. Ada yang melakukan dalam 1 tahun, ada pula yang melakukan dalam 3 tahun. Puasa ini umum dilakukan para santri dari Jawa. Orang yang menjalankan puasa ini harus memiliki dasar yang jelas dan ada ijazah yang jelas. Biasanya puasanya harus dilakukan dengan mengkhatamkan kitab yang berisi tentang sholawat Rasul. Orang diberikan ijazah Dalail Khairat biasanya telah melewati proses kalsifikasi. Jadi, dia akan musafah atau ketemu dengan guru dan dilihat dari kacamata batin oleh sang guru. Jadi, akhirnya terlihat kemampuan dari santri tersebut. Kalau dirasa mampu, maka akan diijazahkan. Ada yang dapat 1 tahun, ada yang disuruh puasa 40 hari, ada yang dikasih puasa 7 hari, dan ada yang tidak disuruh puasa. Dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari yang artinya, barang siapa yang berpuasa selama 1 tahun penuh, maka disempitkan padanya masuk neraka jahanam.
puasa Dhahar adalah amalan para sahabat Nabi SAW dengan catatan harus sesuai syariat agama, yakni tidak berpuasa di hari-hari yang terlarang dan tetap harus menjaga kesehatan. Selain akan mendapatkan limpahan cahaya penerang jiwa, seseorang yang mengamalkan puasa dalail atau dhahar juga akan terkabul semua hajatnya, baik itu terkait kebutuhan duniawi maupun kepentingan akhiratnya kelak. Bahkan, orang yang ingin mendapatkan keberuntungan dalam usaha, bisnis, dan perdagangan, insya Allah akan terkabul dengan mengamalkan dalail khairat. Puasa ngebelang. Puasa ngebelang merupakan puasa yang aneh, meskipun terlihat berat. Nyatanya ada yang mampu dan dapat menyelesaikan puasa ini. Dikisahkan puasa ngebelang merupakan ibadah yang luar biasa, bahwa siapa yang mampu melakukannya, maka dia akan bisa membeningkan rohaninya. Meskipun demikian, banyak juga yang gagal dan bahkan meninggal karena kurangnya ilmu dan guru pembimbing yang jelas. Dasar diri manusia adalah ruh, atau rohani, atau sukma. Jika mereka bersih, maka mereka akan memancar dan memiliki kekuatan luar biasa. Konon katanya, orang yang menjalankan akan menggetarkan jagat astral dan penduduk langit akan tertarik untuk melihat hajat apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Bahkan dari bangsa lelembut akan berusaha menggagalkan puasanya dengan iming-iming hajatnya dikabulkan. Rata-rata, orang yang melakukan puasa ngebelang adalah orang yang terpaksa karena terpojok oleh keadaan. Peristiwa ini dialami Nabi Adam. Adam berpuasa 40 hari 40 malam setiap tahun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertaubatan dan mendoakan putra-putrinya. Nabi Yunus berpuasa diri makan dan minum saat berada dalam perut ikan besar selama beberapa hari, kemudian berbuka puasa setelah dimuntahkan kembali dari dalam perut ikan itu. Untuk berbuka, Nabi Yunus dikisahkan memakan buah semacam labu yang tumbuh di tepi pantai. Konon, peristiwa ini dialami dalam waktu 40 hari. Nabi Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam dan persiapan menerima wahyu dari Allah di Bukit Tur Sina. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi Ilyas ketika akan pergi ke Gunung Horeb untuk menerima wahyu dari Allah. Sedangkan Nabi Isa mulai berpuasa ketika mulai tampil di muka umum untuk menyatakan dirinya sebagai Rasul. Nabi Daud biasanya berpuasa secara berselang, sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Dalam perjanjian lama disebutkan bahwa Nabi Daud berpuasa selama 7 hari pada waktu putranya sakit keras. Hal ini dilakukan untuk memohon kesembuhan dari Allah bagi putranya. Dia berpuasa sambil menutup diri dalam kamarnya dan terus-menerus menangis karena sedih. Dengan demikian, setiap puasa yang dijalankan oleh para wali dan para nabi tentunya menghasilkan hikmah yang luar biasa, terutama dalam menurunkan wahyu. Ada yang melakukan 3 hari, 7 hari, bahkan 40 hari dengan jalan tanpa makan dan minum siang dan malamnya. Semua informasi yang kami sampaikan hanya sebagai tambahan pengetahuan bagi teman-teman. Kami tidak bertanggung jawab atas segala tindakan apapun jika teman-teman menjalankan tanpa bimbingan seorang guru. Hendaknya Anda selalu menjalankan kegiatan spiritual di dalam pengawasan orang yang mengerti dan bisa membimbing dalam pelaksanaannya. Kesalahan dalam menjalankan bisa berakibat gangguan mental bahkan meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.